Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Salam kenal dengan saya Bu Asri. Hari ini kita akan belajar IPS. Oh ya anak-anak, kemarin baru liburan kan? Bagaimana liburanmu akhir semester kemarin? Kemana saja kalian? Keliling Indonesia atau keluar negeri? Ke Indonesia saja ya. Di Indonesia saja banyak tempat wisata yang indah. Kalau Bu Asri liburan kemarin pergi ke dua tempat yang sangat menyenangkan. Yang pertama, Ibu pergi ke Dieng. Dieng itu merupakan tempat wisata yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Hari berikutnya, Ibu pergi ke Pangandaran. Di sana pantainya sangat indah anak-anak. Di pantai itu Ibu melakukan snorkeling. Kita bisa melihat ternyata dasar laut tidak rata seperti kolam renang yang biasa kita berenang. Ternyata berelief juga. Nah, itulah anak-anak, Indonesia ternyata punya tempat yang indah, banyak sekali. Sekarang kita akan mengenal lebih jauh tentang Indonesia. Kita akan lihat keadaan alamnya. Yuk kita lihat video berikut. Baik anak-anak, setelah mengamati video tadi, apa pendapatmu tentang Indonesia? Luas? Iya. Apalagi? Banyak gunung? Oh iya. Banyak daratan? Apalagi? Banyak lautan? Betul. Hari ini kita akan belajar tentang kondisi fisik wilayah Indonesia. Yuk kita lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian bisa menjelaskan tentang kondisi geologi Indonesia. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan bentuk muka bumi Indonesia. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis pengaruh dari letak geologis Indonesia. Serta ada karakter yang diharapkan loh dari pembelajaran kita, yaitu kalian menjadi siswa yang semakin peduli pada lingkungan. Oh ya anak-anak, materi prasyarat kita ada hubungannya dengan materi kemarin tentang letak astronomis Indonesia, tentang letak geografis Indonesia. Oke, mari kita pelajari selanjutnya. Anak-anak, untuk mempelajari tentang letak geologis Indonesia, kita punya skenario pembelajaran. Yang pertama, nanti kalian akan mengamati tentang bentuk muka bumi Indonesia. Yang kedua, kita akan gunakan alat peraga. Yang pertama, alat peraga lempeng bumi, kemudian alat peraga gempa bumi, alat peraga tsunami, dan alat peraga bentuk-bentuk muka bumi. Kemudian kalian akan lakukan kajian pustaka, diskusi, dan mempresentasikan hasil diskusi. Dan untuk penilaiannya, yang pertama, penilaian sikap, yaitu kalian harus peduli lingkungan. Yang kedua, nanti ada tes atau kuis. Kemudian yang ketiga, unjuk kerja. Oke? Anak-anak, sesuai skenario pembelajaran kita tadi, yang pertama kita akan melakukan percobaan mempelajari bagian-bagian bumi. Percobaan yang akan kita lakukan, kita akan menggunakan telur yang kita rebus. Yang pertama kita rebus telur, kemudian kita belah menjadi dua bagian, lalu kita amati, bandingkan bagian-bagian telur ini dengan bagian-bagian bumi. Dengan melakukan kajian pustaka, diskusi, lalu presentasikan di kelompokmu. Oke? Baik anak-anak, pertanyaan untuk percobaan yang pertama. Lapisan apa saja yang terdapat pada telur? Lalu, apakah bumi kita terdiri dari lapisan-lapisan seperti ini? Ayo, jelaskan melalui diskusi. Baik anak-anak, kita bahas lembar kerja yang pertama. Lapisan apa saja yang terdapat dalam telur? Kita tahu cangkang ini yang keras. Ini menggambarkan tentang kerak bumi. Kemudian putih telur ini menggambarkan tentang selubung atau mantel bumi. Kuning telur ini yang bagian luar menggambarkan inti luar bumi. Dan yang dalam menggambarkan inti dalam bumi. Wah, luar biasa ya.
ternyata telur ini bisa mendeskripsikan tentang bagian bumi. Kemudian yang kedua, apakah bumi terdiri dari lapisan-lapisan tertentu atau tidak? Iya, ada atmosfer di sini. Lapisan ini menyelubungi bumi. Kemudian ada tadi kerak bumi, mantel bumi, inti luar dan inti dalam. Setiap lapisan saling menyelimuti lapisan di dalamnya. Paham bukan? Baik anak-anak, kesimpulan untuk lembar kerja yang pertama, secara umum bumi kita terdiri dari 3 kelompok utama. Yang pertama, gas atau atmosfer. Yang kedua adalah kepadatan atau litosfer. Yang ketiga, air atau hidrosfer. Dan yang keempat, es atau kriosfer. Yang kelima adalah biosfer atau kehidupan. Indonesia memiliki keadaan fisik yang berbeda, dilihat dari litosfernya, dan keadaan ini sangat berpengaruh terhadap makhluk hidup dan kehidupan di atasnya. Mengapa demikian? Ingin tahu? Yuk kita ke percobaan yang kedua. Langkah kerjanya anak-anak, kita siapkan kotak kardus. Kotak kardus ini kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Ibaratkan kotak kardus ini dengan lempeng bumi. Kita letakkan kotak kardus ini tumpang tindih, begini anak-anak. Nah, begini. Lalu kita gunakan pasir yang lembab, usahakan pasir laut supaya lembut. Lalu kita tuang pasir ini pada kotak lempeng ini. Seperti ini anak-anak. Kita tuang, lalu kita ratakan. Setelah itu kita ibaratkan lempeng ini terjadi tabrakan dengan mendorong kedua ujungnya bersamaan dan sambil digetarkan. Kita lihat kondisi semula seperti ini, kita lihat perubahannya. Kita lihat apa saja yang terjadi. Ibaratkan lempeng ini mengalami tumbukan. Kita lihat kan bentukan yang terjadi. Kemudian kita lakukan percobaan kedua, kita ratakan kembali pasir, kita satukan kedua ujung lempeng. Kita amati awalnya seperti ini. Kemudian kita tarik kedua ujung ini kanan kiri, kemudian sambil digetarkan. Nah, apa yang terjadi? Bentukan apa yang tercipta? Ketika didorong ke arah dalam dan ke arah luar. Ayo kita lanjut ke percobaan berikutnya. Baik anak-anak, yang pertama tadi kita sudah melakukan gerak menjauh dan mendekatnya lempeng bumi menggunakan kertas. Sekarang kita akan menggunakan alat ini. Alat ini juga bisa menggambarkan 2 lempeng bumi yang saling bertabrakan dan saling menjauh. Mari kita coba untuk 2 lempeng bumi yang saling menjauh. Kita lihat bersama. Wah, kita lihat nih. Ini ada perubahan bandingkan dengan yang pertama tadi. Lalu nih kita lihat banyak retakannya, banyak yang miring, banyak yang menjauh. Kemudian kita ratakan kembali. Setelah itu kita lakukan 2 lempeng yang saling bertabrakan. Wah, kita lihat bagian tengahnya akan lebih tinggi daripada bagian yang di sampingnya. Baik anak-anak, lakukan percobaan ini berulang. Kalau kamu tidak punya alatnya, bisa menggunakan kertas. Lakukan kajian pustaka, diskusi, dan presentasi. Oke? Bagaimana anak-anak? Asik kan belajar tentang lempeng bumi? Supaya lebih paham, ayo jawab pertanyaan berikut. 1. Bagaimana struktur bumi kita? 2. Bagaimana sifat lempeng dari bumi kita? Yang ketiga, Indonesia terdiri dari berapa lempeng coba? Apa saja? Bagaimana lempeng bumi bisa bergerak tadi? Saling bertabrakan dan saling menjauh. Lalu, apa sih akibat dari pergerakan lempeng? Ayo, lakukan diskusi, jangan lupa kajian pustaka, dan nanti presentasikan ya. Wah anak-anak, presentasinya luar biasa. Kita bahas bersama. Yang pertama tadi, bagaimana struktur bumi kita? Ya, bumi kita tersusun atas litosfer, yaitu bagian yang padat. Ada kerak bumi yang terdiri dari kerak benua dan samudra. Ada mantel bumi yang terdiri atas, mantel atas, dan mantel bawah. Serta ada inti bumi yang terdiri dari inti luar dan dalam.
Lalu yang kedua, bagaimana sih sifat lempeng bumi kita? Karena tersusun dari kerak bumi di bagian atasnya dan mantel bumi di bagian dalamnya, bumi terdiri dari beberapa bagian serta inti yang sangat panas, maka lempeng bumi kita tidak diam, tapi bersifat plastis. Kita ke pembahasan yang ketiga. Yuk anak-anak, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Masih semangat kan? Indonesia terdiri dari beberapa lempeng. Lempeng apa saja coba? Ya, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng tektonik yang besar. Ada lempeng Indo-Australia yang merupakan lempeng benua, lempeng Eurasia yang merupakan lempeng benua, dan satu lempeng Pasifik yang merupakan lempeng samudra. Betul. Lalu ke pembahasan yang keempat. Bagaimana sih lempeng-lempeng bumi itu bisa bergerak, bertabrakan, dan saling menjauh? Ya, lempeng bumi dapat bergerak karena ada perpindahan panas dari inti bumi 6.000 derajat Celcius. Bayangkan anak-anak, ke lapisan di atasnya mantel bumi secara konveksi seperti pada waktu kita merebus air, sehingga mengakibatkan lempeng bumi terus-menerus bergerak. Ingat, lempeng bumi itu seperti puzzle. Tahu kan puzzle? Ya, itu yang menyebabkan lempeng kita terus bergerak. Nah anak-anak, sekarang kita sampai pembahasan yang kelima. Anak-anak, apa sih akibat dari pergerakan lempeng? Tahu nggak? Ketika lempeng bergerak, energi akan dilepas berupa gelombang seismik atau gempa. Semakin besar energi yang dilepas, maka akan semakin besar getaran. Nah, dari percobaan tadi, apa yang terjadi ketika lempeng bergerak? Bentukan apa yang tercipta? Ya, betul. Timbul daerah yang retak, timbul daerah yang patah, dan lebih tinggi atau bahkan lebih terendah. Ada juga daerah yang terpisah dan rusak parah. Nah, dari percobaan tadi, apa coba yang terjadi? Ketika lempeng saling bergerak, bentukan apa yang tercipta? Ya, betul. Timbul daerah yang retak, patah, dan daerah yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, terpisah, bahkan rusak. Bagaimana? Semakin paham kan tentang gerak lempeng bumi? Yuk kita ikuti percobaan selanjutnya. Baik anak-anak, sebelum ke percobaan selanjutnya, mari kita ingat kembali. Anak-anak, ternyata bumi kita tidak bulat dan utuh seperti yang kita bayangkan, tapi terdiri atas lempeng yang selalu bergerak satu terhadap lainnya. Ayo, ingatkan, tadi ada lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lalu ada lempeng Pasifik yang bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tahu nggak? Tumbukan tersebut membentuk rangkaian pegunungan di sepanjang Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Itulah yang membuat kenapa Indonesia sering sekali terjadi gempa. Paham kan? Ayo kita lanjut ke percobaan yang ketiga. Anak-anak sudah siap kan untuk mempelajari langkah selanjutnya? Anak-anak sudah pernah mengalami gempa apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Baik, kita akan lakukan percobaan dengan alat ini untuk mengetahui bagaimana sih proses terjadinya gempa bumi. Pertama, kita siapkan alat peraga ini. Kita tata pasir, kita buat suasana lingkungan menggunakan mainan, ya, agar bisa seperti ini. Lalu, kita putar roda penggeraknya. Mari kita lakukan. Coba anak-anak sambil diamati ya, apa yang terjadi dan mengapa bisa demikian. Ayo anak-anak, apa yang terjadi? Tadi lingkungannya seperti itu, menjadi seperti ini. Dan mengapa bisa terjadi demikian? Ayo, lakukan diskusi, kajian pustaka, dan presentasikan. Baik anak-anak, setelah melakukan percobaan tentang gempa bumi ini, sekarang pertanyaannya yang pertama, mengapa gempa bumi ini dapat terjadi? Yang kedua, apa akibatnya bagi manusia dan lingkungan sekitar? Ayo, diskusikan dan presentasikan. Luar biasa presentasinya. Nah, mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan tadi.
Gempa bumi ini bisa terjadi karena adanya gerak lempeng bumi. Masih ingat kan di percobaan yang kedua? Yang memberikan efek getar yang luar biasa pada permukaan bumi. Sehingga ada gaya yang cukup besar dan menggerakkan semua lapisan bumi. Maka batuan yang ada di dalamnya juga bergetar semua. Akibatnya, lempeng bumi akan berubah bentuk, baik menjadi patahan, patah, atau kembali ke bentuk semula jika gaya tersebut hilang. Paham kan? Yang kedua, apa yang terjadi dengan lingkungan? Lihat lingkungannya akan rusak, makhluk hidup akan mati. Banyak hal yang terjadi, bahkan bisa saja mengalami kebakaran. Baik, kalau ada saudara kita yang mengalami, apa yang kamu lakukan? Ya, beri pertolongan. Itu baru anak hebat. Jangan lupa, harus tahu juga bagaimana cara melindungi diri. Oke, kita lanjutkan ke kesimpulan. Baik anak-anak, kesimpulan dari peragaan kita yaitu gempa bumi terjadi karena ada tenaga dari dalam bumi yang menimbulkan getaran, goncangan atau gerakan bergelombang pada kerak bumi. Kemudian, tahu nggak anak-anak, di antara semua jenis gempa yang paling berbahaya adalah ternyata gempa tektonik. Karena lapisan kerak bumi bisa merusak apa saja yang ada di atasnya ketika terjadi gempa. Anak-anak, selain gempa karena pergerakan lempeng, ada juga loh gempa karena letusan gunung berapi. Ih, ngeri sekali ya. Mari kita lihat aktivitasnya. Well, if you're looking for extreme locations, it doesn't get much better than an erupting volcano on Vanuatu. We were there to investigate how quickly microbial colonization happens on rocks. We certainly wouldn't imagine that there is life in the lava lake itself, just way too hot for anything to happen. But the instant the rock cools to below about 120 degrees Celsius, it's considered a habitable environment. Getting a handle on how microbes can colonize this particular substrate is a good example of what will happen across the planet and has happened across the planet throughout geologic time. Having the cameras everywhere, particularly during the sampling at the very edge of the lava lake, is critical because we can go back and see exactly how far we were from the edge, exactly how closely distributed these newly formed rocks were. This isn't something you can measure in the moment. Nah anak-anak, sudah lihat kan videonya? Luar biasa ya. Apapun kalau kehendak Tuhan bisa terjadi, termasuk letusan gunung berapi itu. Sekarang pertanyaannya, pertama, apa penyebab letusan gunung berapi? Yang kedua, apa dampak positif dan negatif dari letusan gunung berapi? Ayo, diskusikan, cari informasi, dan presentasikan. Nah, kita bahas yuk. Yang pertama, letusan gunung berapi disebabkan oleh tekanan gas yang sangat kuat dari dalam bumi yang terus-menerus mendorong magma sehingga naik ke permukaan bumi. Tahu nggak suhunya? 1200 derajat. Magma melelehkan batuan di sekitarnya. Dan apa akibatnya? Akibatnya terjadi penumpukan magma sehingga tekanannya menjadi semakin besar. Luar biasa kalau meletus. Kemudian yang kedua, dampaknya. Dampak positifnya, tanahnya menjadi subur, pertanian menjadi baik, banyak mineral, banyak barang tambang, juga bermanfaat untuk mendatangkan potensi wisata. Namun ada juga dampak negatifnya, yaitu polusi abu vulkanik yang berbahaya untuk pernafasan kita. Tentunya lingkungan jadi rusak, korban jiwa, harta, bahkan bisa terjadi kebakaran hutan. Selanjutnya, mari kita simpulkan. Gimana anak-anak? Tetap semangat kan? Ya, kita cari tahu. Gunung berapi itu terbentuk karena tabrakan dua lempeng. Proses tersebut akan menghasilkan serangkaian gunung berapi. Salah satu rangkaian gunung berapi yang kita kenal adalah cincin api Pasifik atau yang dikenal dengan Ring of Fire
yang merupakan pusat gempa dan rangkaian gunung berapi di sekitar Samudra Pasifik. Nah, untuk menanggulangi dampak negatif dari letusan gunung berapi, memang peristiwa itu tidak bisa diprediksi, tapi sebagai manusia kita tetap berusaha untuk menanggulanginya. Yang pertama, kita harus tahu pertanda bahwa gunung akan meletus. Kemudian kita harus pandai mencari informasi, apalagi zaman sekarang ini. Kita juga bisa mengikuti informasi dengan mengakses BVMBG. Tahu nggak apa itu? Adalah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Selanjutnya kita ke percobaan berikutnya. Masih semangat kan anak-anak? Lihat, ibu punya apa? Ibu punya alat peraga tsunami. Ini adalah lautnya, ini pantai, dan ini adalah lingkungan tempat tinggal. Anak-anak, ada yang punya saudara di daerah pantai nggak? Wah, pernah mengalami tsunami nggak? Harus hati-hati dan waspada dong, karena tsunami merupakan bencana yang terjadi secara tiba-tiba. Yuk kita cari tahu bagaimana proses terjadinya. Kita belajar LK4. Langkah kerjanya, kita siapkan alat peraga ini. Yang kedua, nanti kita akan buat gerakan seperti gelombang. Kemudian, amati yang terjadi. Jawab pertanyaan, lakukan diskusi, kajian pustaka, dan presentasi. Anak-anak, dasar laut juga merupakan bagian dari relief muka bumi. Di dasar laut bisa terjadi gempa, bisa karena meletusnya gunung berapi di dasar laut, tabrakan atau menjauhnya lempeng di dasar laut. Kalau terjadi gempa, maka akan terjadi seperti ini. Amati ya. Luar biasa ya. Kejadian ini disebut dengan tsunami. Sebelum ibu menjelaskan, jawab pertanyaan berikut. Pertama, apa penyebab tsunami? Yang kedua, bagaimana upaya untuk mencegahnya? Diskusikan dan presentasikan. Anak-anak, luar biasa memang kalian presentasinya. Mari kita bahas bersama. Penyebab tsunami adalah gempa di dasar laut. Bisa juga letusan gunung di dasar laut. Tsunami terjadi karena gerakan lempeng yang ada mendorong air laut ke atas sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat. Setelah sebelumnya air laut yang ada di dekat pantai ini surut. Lalu bagaimana sih upaya pencegahannya? Mengingat Indonesia sering sekali terjadi tsunami, yaitu kita bisa menanam pohon mangrove di tepi pantai untuk mengurangi kecepatan laju air menuju ke pemukiman. Itu hanya untuk antisipasi, tapi kita juga bisa memasang alat deteksi tsunami sehingga bisa tahu kapan tsunami terjadi walaupun tidak tepat 100%. Sebisa mungkin jangan bermukim di tepi pantai, menjauh dari pantai. Jangan lupa, ketika terjadi tsunami, maka kita lakukan pertolongan untuk saudara kita. Itu baru namanya kalian peduli dengan saudara. Selanjutnya, mari kita simpulkan bersama tentang tsunami ini. Anak-anak, ingatkan apa penyebab tsunami? Bisa terjadi karena gempa dasar laut, meletusnya gunung di dasar laut, atau gerak lempeng bumi. Oleh karena itu, kalau kita ada di pantai, tiba-tiba kita menjumpai air di pantai surut, hati-hati, kita harus segera menghindar. Pusat gelombang tsunami atau disebut epicentrum merupakan gempa di dasar laut dengan ketinggian gelombang di tengah laut mungkin hanya 1 meter, namun bisa merambat dengan kecepatan yang luar biasa, 500 sampai 1000 km per jam. Dan ketika mendekati pantai, kecepatannya akan turun hingga 30 km per jam. Tapi tinggi gelombangnya bisa mencapai puluhan meter. Luar biasa ya. Mari kita antisipasi dampaknya dan kita tolong saudara kita yang terkena. Anak-anak, kita sudah melakukan serangkaian percobaan dari tadi. Ada bagian-bagian bumi, gerak lempeng bumi,
gempa bumi, tsunami, dan memahami tentang meletusnya gunung berapi. Nah, sekarang saatnya kita mengamati akibat dari peristiwa geologis tadi. Yuk kita bermain dengan alat-alat ini. Anak-anak, kita akan mengamati bentuk patahan dan lipatan yang menggambarkan relief muka bumi. Seperti tadi, kalian amati, kemudian jawab pertanyaan, diskusikan, lakukan kajian pustaka, dan presentasikan. Anak-anak, amati patahan ini. Coba kalian cari tahu patahan ini terjadi karena apa. Lalu daerah yang lebih tinggi apa namanya? Daerah yang lebih rendah apa namanya? Cari tahu ya. Anak-anak, perhatikan kertas ini. Ketika kita tekan dua sisinya secara bersama dengan kekuatan yang sama, maka dia akan membentuk seperti ini. Ketika kita tekan hanya salah satu sisinya, bisa seperti ini, atau seperti ini, atau bahkan seperti ini. Ini menggambarkan lipatan bumi ketika terkena tenaga endogen yang sangat kuat dan kerak buminya lentur. Kenapa lentur? Karena di bawahnya ada panas yang luar biasa. Ibu punya lipatan. Ini adalah lipatan isoklinal. Bisa terjadi karena hal tadi. Ada juga lipatan rebah seperti ini. Atau lipatan miring seperti ini. Dan jika dipengaruhi oleh tenaga eksogen atau dari luar bumi berupa panas matahari dan hujan, dan dalam waktu yang sangat lama bisa membentuk daerah seperti ini. Oke anak-anak, paham kan bagaimana patahan dan lipatan? Ayo kita jawab pertanyaannya. Anak-anak, mari kita bahas bersama bagaimana terbentuknya relief muka bumi. Anak-anak, tahu nggak patahan ini bergerak karena dua lempeng saling menjauh atau divergen yang menyebabkan ada daerah yang patah. Daerah yang naik ini disebut horst, daerah yang turun ini disebut graben. Patahan juga ada bermacam-macam bentuknya loh. Ada patahan normal, ada patahan isoklinal, dan ada sesar, ada patahan menggantung. Banyak sekali. Sedangkan lipatan tadi terjadi ketika dua lempeng bergerak saling mendekat. Yang lebih kuat akan berada di atasnya, yang lemah akan berada di dalamnya. Lempeng itu bisa bergerak membentuk berbagai macam lipatan. Ada lipatan isoklinal, lipatan rebah, lipatan menggantung, lipatan normal, dan masih banyak lagi. Anak-anak, sekarang saatnya kuis. Kuis yang pertama, apa dampak positif dari letak geologis Indonesia? Ayo jawab. Ya, benar. Dampak dari letak geologis Indonesia dari segi positifnya adalah yang pertama, kita memiliki banyak gunung berapi. Yang di situ kita punya banyak manfaat. Tanah menjadi subur, banyak mineral, banyak tambang. Karena tanah subur, banyak flora fauna, dan pertanian menjadi semakin maju di Indonesia. Juga berpotensi untuk pariwisata. Kemudian kita punya relief yang beragam. Ada relief daratan dan juga relief lautan. Yang dari relief itu menyebabkan kita sebagai makhluk hidup punya kehidupan yang beraneka ragam untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Selanjutnya kita kuis yang kedua. Anak-anak, kuis yang kedua. Bencana geologi apa yang mungkin terjadi di Indonesia? Ayo jawab. Iya, benar. Kalian hebat. Kita bisa saja mengalami gempa bumi, tsunami, akibat letusan gunung berapi, dan masih banyak lagi, tanah longsor, kebakaran hutan, dan sebagainya akibat dari bencana geologi. Untuk itu kita tetap waspada, punya ilmu untuk mengatasinya, minimal mengantisipasinya, dan kita ingat untuk selalu menolong saudara kita yang terkena bencana. Anak-anak, baiklah, kita tadi sudah belajar berbagai hal, sudah melakukan percobaan. Dari percobaan kita tadi, tercapai tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan belajar tadi tentang letak geologis Indonesia. Tujuan yang kedua tercapai, kita belajar tentang relief muka bumi Indonesia.
Dan tujuan yang ketiga, kita tahu bagaimana pengaruh dari letak geologis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Anak-anak, ingat ya, harus tetap peduli pada sesama dengan adanya bencana geologi di Indonesia. Baik, sampai ketemu lagi dengan Ibu di pembelajaran berikutnya. Berikutnya kita akan belajar tentang iklim di Indonesia. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih. Semangat selalu untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.